fardu karena Allah Ta'ala. Ini seperti itu. Maka hukum melafazkan niat ini hukumnya ini apa? Sunnah. Kita lanjutkan. Wa waktuha, ada waktunya niat yaitu inda awwali juz'in minal wajhi. Lah, waktunya niat yaitu di mana? Ketika kita membasuh bagian dari muka. Ini dalam wudu, karena kita membasuh wudu. Berarti kalau waktunya niat, kita kapan mulai niat? Yaitu ketika kita membasuh muka kita. Yang pertama, itulah tempatnya niat. Jadi tidak diharuskan niat itu ketika nanti air di pipi atau air di sini apa tidak. Yang penting di bagian manakah wajah para jamaah niki dibasuh, maka disitulah tempat pertama kali kita niat. Misal contoh ada air, kita taruh di hidung terlebih dahulu, misal basuh mukanya di hidung dulu. Dan maka niatnya air yang nempel di hidung pertama kali, itulah tempat atau waktu kita melakukan niat. Ini seperti itu, Pak. Jadi misal seumpama kita di sini, biasanya di mana? Misal di dahi, ya di dahi. Misal di pipi, ya di pipi. Basuhan pertama air menempel, ya hati kita melafazkan atau mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Seperti itu, atau nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Ini boleh. Seperti itu. Jadi ini adalah waktu di mana kita harus melaksanakan niat. Berarti kesimpulannya, kalau sebelum itu kita melafazkan niat, misal kita sebelum membasuh wajah baru cuci tangan, kita nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, apakah dinamakan niat? Belum dikatakan niat. Niat berarti tadi wa waktuha adalah inda husli awwali juz'in minal wajhi. Basuhan pertama membasuh muka, inilah tempat atau waktu kita harus melaksanakan niat. Kita lanjutkan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemarin kita bahas juga terakhir yang namanya tartib. Kalau mungkin kita membasuh muka, membasuh tangan, kita sudah tahu kemarin bahasanya. Tartibnya gitu. Nah, cara pulau bukan rodo rugi lagi, memang rugi nih, pengaji tinggal datang ya. Kemudian ada makanannya, disediakan makan setelah ngaji, misalnya tete ya. Terus kemudian dihitung 1000 rakaat sholat sunnah, pahalanya salah satunya 23 rakaat. Kalau puasa saja kadang izin ya, kayaknya 8 rakaat pulang ya kan. Seperti ini cuma datang mendengarkan, kita mendapatkan pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Nanti subhanallah. Para jemaah yang dimakan oleh Allah, sebelum kita membahas tentang niat, kemarin saya mau menyinggung tentang sedikit pertanyaan Pak Haji Marsa ini, tato ini saya buka kembali. Jadi tato ini kalau dalam kitab Is'adur Rafiq ini kitab fikih, tapi ini agak ada tasawuf-tasawufnya. Ini termasuk lima asil badani, termasuk salah satu kemaksiatan badan. Ini berarti hitungannya maksiat, ini berarti dihukumi ini apa? Kemudian dilemanya seperti ini. Kemudian ada timbul pertanyaan, bagaimana saat misal ternyata ada yang sudah bertaubat, kemudian dia atau mungkin baru belajar agama, terus ternyata badannya sudah bertato semuanya. Jadi bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara
supaya kita ini sholat kita diterima ini bagaimana caranya? Nah, ini memberikan jawaban yang sangat bagus ya. Berbagai dalam macam kitab referensi ada kitab Nihayatul Zain, kemudian ada kitab Mausu'ah, ada kitab Majmu' mengatakan perinciannya hampir sama. Ketika nanti dalam menghilangkannya, kok kalau ini memang tato kan kenyataannya seperti itu Pak, memang harus dilukai untuk menghilangkan seperti itu. Nah, ketika nanti sampai dalam menghilangkan tato tersebut kok ternyata bisa menyebabkan tayamum, ya artinya yang berarti pasti ada luka. Luka tersebut divonis oleh dokter tidak boleh terkena air terlebih dahulu, misal seperti itu, supaya cepat penyembuhan. Salah satu penyebab tayamum ini adalah diperbolehkannya tayamum ketika kita punya luka. Kemudian ternyata dokter mengatakan bahwa oh ini jangan kena air terlebih dahulu, nanti lukanya akan lama sembuhnya. Nah, ketika ada box yang seperti itu, kita sebagai orang yang kena luka atau kena penyakit itu boleh untuk melaksanakan tayamum. Nah, konteksnya atau case-nya bagaimana ketika nopal ini tato itu bisa sampai seperti itu, apalagi tatonya yang lebar ya, pasti lukanya nanti akan lebar dan lama sembuh juga ini pasti. Nah, makanya ketika nanti sampai menyebabkan dia harus tayamum, maka tidak harus kita menghilangkannya di sesat darahnya, disesat atau diselesaikan, tidak usah seperti itu. Ini cukup dibasuh 3 kali. Gampang Pak Haji, gampang, memang gampang ya. Namun untuk najisnya bagaimana seperti itu. Nah ini nek cara napa ten Mausu'ah fikih ini dibahas dikatakan ini najis namun dimakfu. Yang penting ada proses wujudul taubat, harus ada wujudul taubat. Jangan sampai ketika seperti itu tambah satunya ditambah lagi. Jadi tidak diperbolehkan. Walaupun dalam kitab Nihayatul Zain nanti ada yang mengatakan wakilan punya pendapat tapi sedikit kan. Jadi harus dihilangkan, walaupun nanti menyebabkan tayamum harus dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan berarti seakan-akan orang tersebut akan terus menerus ada wujud yang membuat dia maksiat, yaitu tatonya tersebut. Tapi ini wakilan ini pendapat yang sedikit ya. Tapi kita biasanya kalau bikin ini menggunakan pendapat yang masyhur atau yang umum. Berarti cukup dibasuh 3 kali, misal dia mau wudu ataupun dia mau mandi besar, ini sudah diperbolehkan. Jadi tidak susah, namun yang penting ada wujud taubat. Jadi itulah keterangan tentang pertanyaan kemarin dari Pak Cimarsa tentang tato seperti itu. Untuk referensi ada dalam kitab Abdul Rafiq, kemudian kitab Majmu', dan kemudian kitab Mausu'ah dan Nihayatul Zain. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang niat. Kemarin kita membahas tentang fardu wudu. Yang pertama ini adalah ada niat ya. Nah kita harus tahu pengertian niat ini apa. Niat itu kalau dalam fikih, ini fikih Syafi'i ya. Fikih Syafi'i yang namanya niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaan tersebut. Jadi kalau yang namanya niat, kita harus ada wujud. Nek sama orang Jawa ini kerentak tapi harus bersamaan dengan pekerjaannya. Kalau nanti cuma baru kerentak saja, belum mengerjakan pekerjaan tersebut, ini nek cara fikih Syafi'iyah dinamakan azam. Contoh, saya mau
beli aqua di rumahnya Pak Ningan. Kalau saya masih di rumah baru mau, ini namanya azm. Tapi kalau sudah pas saya kerjakan kemudian pas saya beli, saya niat saya beli aqua bersamaan dengan Pak Mingan, saya beli aqua, itu namanya baru dikatakan sebagai niat. Ini cara pengertian niat versinya Imam Syafi'i atau Madzhab Syafi'i. Niatnya wudhu sekarang, wudhunya besok. Wa mahalluha, adapun tempatnya di mana? Tempatnya niat adalah di hati. Berarti kalau kita baru mengucapkan saja tapi hatinya tidak berkehendak, misal ngomong nawaitu tapi hatinya tidak ada penggambaran nawaitu, hanya kosong, ini tidak dinamakan sebagai niat. Berarti kalau kita baru mengucapkan saja tapi hatinya tidak berkehendak, misal ngomong nawaitu tapi hatinya tidak ada penggambaran nawaitu, hanya kosong, ini tidak dinamakan sebagai niat. Nah, terus waqalafuhu, adapun hukumnya melafazkan bagaimana? Waqalafuhu biha, adapun melafazkan niat itu sunnatun, hukumnya niki napa sunnah. Kalau misal kita wudhu, kita mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, ini hukumnya niki napa sunnah. Ya seperti itu. Lah, yang benar niat ini berarti tempatnya itu di hati. Walaupun kita tidak yakin apa melafazkan. Lah, tujuannya apa San? Kenapa kalau sampai talafut niat itu disunahkan? Di sini diterangkan liyu'awina al-lisana al-qalban, yaitu untuk membantu lisan kepada hati. Kita pasti pernah merasakan ya, para jamaah, ketika kita niat tanpa ada pengucapan terlebih dahulu, ini pasti akan beda. Ketika nanti kita mengucapkan langsung Allah ini bahasa dulu ya. Nawaitul wudu'a, kita langsung membasuh muka tanpa ada permulaan dulu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhu lillahi ta'ala. Ini pasti nanti akan beda ketika langsung kita niat di hati. Seperti ini, misalnya air langsung kita masuk ke basuh ke muka, ini pasti akan beda. Pasti lebih enak ketika kita itu mengucapkan niat terlebih dahulu. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi untuk mensinkronkan antara pikiran kita dengan hati. Kadang kalau nggak dibantu dulu Pak, jadi kita asal aja basuh muka. Tapi kalau kita sudah dibantu mulut kita terlebih dahulu, ini biasanya akan ada penggambaran saya niat. Biasanya dia lebih khusyuk. Nawaitul, saya niat wudu, ya untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Gampang Pak Haji, gampang, memang gampang ya. Namun untuk najisnya bagaimana seperti itu? Dan ini nek cara napa ten mausu'ah fikih ini dibahas, dikatakan ini najis namun dimakfu. Yang penting ada proses wujudul taubat, harus ada wujudul taubat. Jangan sampai ketika seperti itu tambah satunya ditambah lagi. Ini tidak diperbolehkan. Walaupun dalam kitab Nihayatul Zaid nanti ada yang mengatakan wakilan punya pendapat tapi sedikit kan. Harus dihilangkan walaupun nanti menyebabkan tayamum,
harus dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan berarti seakan-akan orang tersebut akan terus-menerus ada wujud yang membuat dia maksiat, yaitu tatonya tersebut. Tapi ini wakilan ini pendapat yang sedikit ya. Tapi kita biasanya kalau bikin ini menggunakan pendapat yang masyhur atau yang umum. Berarti cukup dibasuh 3 kali, misal dia mau wudhu ataupun dia mau mandi besar, ini sudah diperbolehkan. Jadi tidak susah, namun yang penting ada wujud taubat. Itulah keterangan tentang pertanyaan kemarin dari Pak Jinasa tentang tato seperti itu. Untuk referensi ada dalam kitab Ismatul Rafiq, kemudian kitab Majmu', dan kemudian kitab Mausu'ah dan Nihayat Hussein. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang niat. Kemarin kita membahas tentang fardu wudu. Yang pertama ini adalah ada niat ya. Nah, kita harus tahu pengertian niat ini apa. Niat itu kalau dalam fikih, ini fikih Syafi'i ya. Fikih Syafi'i yang namanya niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaan tersebut. Jadi kalau yang namanya niat, kita harus ada wujud. Cara orang Jawa ini kerentak tapi harus bersamaan dengan pekerjaannya. Kalau nanti cuma baru kerentak saja, belum mengerjakan pekerjaan tersebut, ini cara fikih Syafi'iyah dinamakan azam. Contoh, saya mau beli aqua di rumahnya Pak Ningan. Kalau saya masih di rumah baru mau, ini namanya azam. Tapi kalau sudah pas saya kerjakan, kemudian pas saya beli, saya niat saya beli aqua, bersamaan dengan Pak Ningan saya beli aqua, itu namanya baru dikatakan sebagai niat. Ini cara pengertian niat versinya Imam Syafi'i atau Madzhab Syafi'i. Niatnya wudhu sekarang, wudhunya besok. Wa mahalluha, ada pun tempatnya. Tempatnya di mana? Tempatnya niat adalah di hati. Berarti kalau kita baru mengucapkan saja tapi hatinya tidak berkehendak, misal ngomong nawaitu tapi hatinya tidak ada penggambaran nawaitu, hanya kosong, ini tidak dinamakan sebagai niat. Yang namanya tabat itu harus urut ya, muka dan basuh kedua tangan. Ya tidak boleh kita tangan dulu, kemudian kaki, kemudian basuh sekian kepala baru muka, ini tidak boleh. Ini nggak urut. Walaupun anggotanya tetap itu, tapi kita harus urut. Dan ini yang namanya tartib. Lah untuk yang masalah ini Ustaz, tangan kanan, tangan kiri duluan mana? Nah, ini masalah. Untuk mendahulukan tangan kanan atau mendahulukan tangan kiri, ini hukumnya tidak ada hukum tartib. Ya, ini hukumnya sunnah taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan tangan, mengakhirkan tangan kiri. Ini hukumnya sunnah. Berarti dengan misal yang namanya tartib ini bukan kok terus berarti tangan kanan dulu baru kiri, ya bukan seperti itu. Ya, artinya yang namanya tartib ini hanya bagian-bagian urutan anggotanya saja. Ya, seperti itu. Bisa diterima ya Pak ya? Oke, baik. Kalau sudah bisa diterima. Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan betul? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian.